Hi friend, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu untuk kita semua ya. Hari ini aku akan bahas tentang skandal yang terjadi pada para public figure, khususnya selebriti dari Korea Selatan. Yang namanya public figure, apapun yang dilakukan selalu menjadi berita, baik dalam pekerjaannya maupun kehidupan pribadinya. Berikut adalah sederet selebriti Korea yang pernah terkena skandal. Let's check it out. Yang pertama ada Jisoo. Kim Jisoo atau yang lebih kita kenal dengan Jisoo adalah seorang aktor muda yang sedang naik daun di Korea Selatan. Seperti kita tahu, aktor dan aktris Korea banyak banget ya. Untuk mendapatkan posisi sebagai aktor atau aktris kelas A, nggak mudah loh. Mereka perlu bertahun-tahun hanya untuk bisa mendapatkan sebuah peran besar yang meroketkan namanya. Jisoo sendiri memulai debutnya di layar kaca pada tahun 2009. Di usianya yang baru 28 tahun, dia pun sudah berhasil membintangi sejumlah drama Korea yang terbilang cukup sukses. Pada tahun 2016, dia membintangi Scarlet Heart Trio, drama yang menjadi fenomena Hallyu atau Korean Wave di sejumlah negara. Dan pada tahun 2021 ini, dia mendapatkan kesempatan sebagai pemeran utama di drama River the Moon Rises. River the Moon Rises mendapatkan sambutan yang baik dan rating yang cukup bagus di awal penayangannya. Kejadian tidak terduga ini terjadi pada 3 Maret 2021. Seorang netizen mengaku bahwa dia adalah korban bullying dari Jisoo saat mereka bersekolah di SMP Sorabol dulu. Netizen itu menyebut Jisoo adalah pelaku kekerasan di sekolah, seorang anak yang nakal dan pengganggu. Korban bahkan menyebut dirinya telah diintimidasi oleh Jisoo antara tahun 2006 sampai 2008. Menyusul laporan pertama, 2 korban lainnya juga angkat bicara. Hal ini membuat gempar mengingat drama River the Moon Rises sedang tayang sampai episode ke-6. Sebanyak 5.500 netizen Korea pun menandatangani petisi agar Jisoo didepak sebagai pemeran utama drama itu. KBS 2 sebagai perusahaan produksi pun akhirnya memutuskan mengganti Jisoo dengan aktor Na In-woo yang juga sedang populer. Seluruh kru drama pun akhirnya melakukan syuting ulang. Bahkan beberapa aktor dan aktris yang terlibat menolak menerima bayaran. Menyangkut kontroversi ini, Jisoo pun buka suara. Melalui Instagramnya, dia mengunggah sebuah foto yang berisi surat permintaan maaf dan pengakuan mengenai skandal yang beredar. Ia mengakui akan perbuatannya di masa lalu dan meminta maaf pada orang yang pernah ia sakiti, dan ia juga mengatakan sudah bertobat. Selain kontroversi bullying di sekolah, ternyata dia juga telah dituduh melakukan pelecehan seksual semasa sekolah dulu. Seorang netizen mengungkapkan bahwa Jisoo telah melakukan pelecehan seksual kepada siswi di kamar mandi. Dia bahkan menyebut memiliki rekaman percakapan tentang kejadian ini sebagai bukti. Namun ternyata di kemudian hari terbukti bahwa postingan ini palsu dan tidak benar. Lalu masih ada yang lainnya, yaitu pernyataan seseorang yang diduga staf produksi dari drama River the Moon Rises yang mengungkapkan bahwa Jisoo adalah seorang bajingan. Staf itu bilang Jisoo tidak pernah menyapa saat di lokasi syuting. Dia merokok, meludah, dan membuang rokoknya di mana saja. Bahkan dia memperlakukan manajernya sebagai pelayan pribadi. Manajernya disuruh-suruh mengambil minum dan rokok. Tapi nih, kalau di depan sutradara, sikapnya beda, berubah jadi baik. Akibat serangkaian kontroversi itu, Jisoo pun akhirnya rehat dari dunia hiburan dan akan menjalani wajib militer. Kalau soal bullying, aku emang nggak setuju ya. Selama manusia masih bisa berpikir dan punya perasaan, dia akan selalu ingat dan merasakan kejadian buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Permintaan maaf nggak bisa menghapus ingatan dan rasa itu. So, stop bullying. Yang kedua ada Seungri Big Bang. Ini adalah skandal terpanas dan terbesar di Korea Selatan yang melibatkan selebriti, pengusaha, kepolisian, dan pejabat berwenang. Pada Januari 2019, program televisi MBC New Days menyiarkan laporan tentang pria bernama Tuan Kim yang mengaku diserang oleh staf klub malam Burning Sun. Insiden ini sudah terjadi pada 24 November tahun 2018, tetapi baru mendapatkan perhatian Januari 2019. Kim diserang ketika membantu seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual. Ketika polisi datang, Kim malah ditahan sebagai pelaku penyerangan. Diberitakan bahwa Seungri Big Bang merupakan salah satu anggota manajemen klub Burning Sun
dan sedang berada di tempat tersebut saat kejadian terjadi. Tapi, para CEO Burning Sun menyatakan bahwa Seungri tidak ada di klub malam Burning Sun saat insiden terjadi, dan mereka mengaku jarang bertemu dengannya. Tapi belakangan, perwakilan dari Burning Sun menyebut bahwa Seungri merupakan bagian dari manajemen, tetapi bukan pemilik dari klub tersebut. Penelusuran dari KBS News menyebutkan bahwa Seungri memang merupakan direktur klub tersebut, namun telah mundur dari jabatannya seminggu sebelum kejadian ini terungkap ke media. Agensi Seungri YG Entertainment mengonfirmasi hal yang sama dengan para CEO Burning Sun bahwa Seungri bukan lagi direktur eksekutif Burning Sun dan telah mundur dari semua jabatan bisnisnya sebagai tindakan untuk menjalani wajib militer, dan juga mengatakan Seungri memang berada di klub tersebut pada 24 November, tetapi hanya sampai pukul 3 pagi. Sementara insiden terjadi setelah pukul 6 pagi. Seungri pun mengeluarkan pernyataan lewat Instagram pribadinya. Ia mengaku tidak berada di tempat saat kejadian, tetapi mendengar peristiwa itu beberapa hari sesudahnya. Ia mengaku terkejut dan tidak setuju atas tindakan kekerasan apapun. Kejadian ini pun semakin memanas. Tanggal 2 Februari 2019, Dispatch Korea membongkar grup percakapan antara para staf Burning Sun. Di dalamnya, mereka mendiskusikan taktik untuk membawa gadis-gadis ke ruang VIP, mencari wanita yang sudah mabuk sebagai mangsa empuk, dan menyaksikan para klien VIP melakukan hubungan seksual lewat CCTV. Pada tanggal 15 Februari 2019, Burning Sun dan Satuan Polisi Distrik Yeoksam digerebek pihak berwajib. Dari kantor polisi distrik Yeoksam, polisi menyita program yang berhubungan dengan tuduhan kolusi aparat polisi dan juga rekaman CCTV, sedangkan dari Burning Sun, polisi menyita data-data yang dibutuhkan untuk penyelidikan atas dugaan peredaran narkoba, kejahatan seks, dan kolusi. Pada 27 Februari, Seungri mendatangi kantor polisi dan diinterogasi selama 8,5 jam. Ia juga menjalani tes urin dan folikel rambut, dan menjawab berbagai pertanyaan mengenai tuduhan transaksi obat-obatan terlarang dan wanita penghibur. Dalam tes ini, Seungri tidak terbukti memakai narkoba atau zat adiktif lainnya. Tapi pada Maret 2019, SBS 1E memberitakan bahwa seorang informan telah menyerahkan bukti sejumlah pesan KakaoTalk berisi percakapan Seungri kepada Komisi Anti Korupsi dan Hak-Hak Sipil. Dalam percakapan tersebut, Seungri terbukti memesan layanan PSK. Dan pada hari yang sama, CEO Burning Sun mengaku menyuap seorang polisi sebanyak 20 juta won saat menjalani investigasi karena tuduhan memasukkan anak di bawah umur ke dalam klub tersebut. Pada Maret 2019 diberitakan, dulu Seungri pernah mempromosikan sebuah klub milik YG di wilayah Hongdae. Klub tersebut diduga melakukan penghindaran pajak. 3 klub malam lainnya juga ikut tersangkut kasus penggelapan pajak ini. 2 diantaranya merupakan bangunan milik CEO YG Entertainment. MBC News kemudian menyiarkan dokumen-dokumen internal yang menunjukkan bahwa Seungri menginvestasikan 225 juta won dalam klub Burning Sun. Sampai di sini, para penggemar Big Bang membuat petisi agar Seungri mundur dari Big Bang dan keluar dari YG Entertainment. Pada 10 Maret 2019, polisi mulai memeriksa klub Arena, klub malam lain yang juga pernah dikelola oleh Seungri. Diberitakan bahwa ditemukan bukti atas dugaan praktek mucikari dan penghindaran pajak. Seungri pun ditetapkan sebagai tersangka dan diinterogasi oleh polisi karena tuduhan pelanggaran terhadap Undang-Undang Korea Selatan yang mengatur tentang mucikari dan prostitusi dan hukumannya. Pada 11 Maret 2019, SBS 1E memberitakan tentang adanya grup chat KakaoTalk yang berisi rekaman kamera tersembunyi dan foto-foto ilegal dan asusila. Kedelapan anggota grup kemudian diketahui adalah Seungri, penyanyi dan penulis lagu Jung Jun Young, anggota band FT Island Choi Jung Hoon, Yo In Suk, suami aktris Park Han Byul sekaligus mantan CEO Yuri Holdings, seorang staf bernama Kim, seorang saudara dari seorang idol K-pop wanita, banyak yang menduga kakak dari Yuri SNSD, seorang mantan staf YG Entertainment, dan terakhir sahabat Jung Jun Young yang pernah muncul dalam sebuah acara traveling. Seungri juga terbukti menyuap polisi saat pembukaan klub malamnya bernama Monkey Museum di Gangnam atas struktur ilegal dalam bangunan tersebut. Selama proses investigasi, terungkap bahwa Seungri yang menyediakan jasa wanita penghibur kepada partner-partner bisnisnya. Salah satunya adalah untuk dibawa kliennya ke Indonesia.
Seungri juga terbukti pernah berjudi di luar negeri, sesuatu yang ilegal untuk dilakukan oleh warga negara Korea Selatan. Setelah ada indikasi melarikan diri, polisi pun melarang Seungri untuk meninggalkan Korea Selatan. Dan dalam sidang yang digelar 12 Agustus 2021, Seungri dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan didenda 1,15 miliar won atau sekitar 14,3 miliar rupiah oleh Pengadilan Militer Umum Dalam. Hukuman itu diberikan pada Seungri atas tuduhan pengadaan dan mediasi prostitusi, penggelapan dana bisnis, percobaan penghancuran barang bukti, distribusi rekaman yang difilmkan secara ilegal, pembuatan film secara ilegal yang melibatkan perempuan, perjudian ilegal, dan melanggar Undang-Undang Sanitasi Makanan. Tuduhannya banyak banget ya, tapi cuma dihukum 3 tahun. Yang ketiga ada So Ya-ji dan Kim Jong Hyun. Kalian K-drama lovers pasti sering dengar nama ini. So Ya-ji adalah salah satu aktris papan atas Korea Selatan yang banyak membintangi drama terkenal, salah satunya adalah It's Okay Not to Be Okay bersama Kim Soo Hyun, sedangkan Kim Jong Hyun membintangi Crash Landing on You bersama Hyun Bin dan Son Ye Jin. Adalah Dispatch yang pertama kali mengungkapkan skandal ini. Dispatch emang hebat banget ya. Dimulai dari sikap dingin Kim Jong Hyun kepada lawan mainnya dalam drama Time yaitu Sohyun SNSD. Pada tahun 2018, Kim Jong Hyun mendapatkan kecaman karena perilakunya di konferensi pers drama Korea Time yang ia bintangi bersama Sohyun SNSD. Kim Jong Hyun dianggap tidak memperlakukan Sohyun dengan selayaknya dan selalu menampilkan ekspresi muka kaku. Pada sesi pemotretan selama konferensi pers, terlihat jelas bahwa Kim Jong Hyun menolak berkali-kali saat Sohyun mencoba menggandeng tangan aktor tersebut. Padahal di dramanya mereka diceritakan saling menyukai. Bahkan di saat sesi foto bersama dengan para cast lainnya, lagi-lagi Kim Jong Hyun mencoba menjaga jarak dengan Sohyun SNSD hingga menawarkan bertukar tempat dengan aktor lainnya. Hal ini mendapat kritikan dari netizen, khususnya fans SNSD atau Sone yang menganggap sikap Kim Jong Hyun sama sekali tidak sopan dan tidak menghargai seniornya tersebut. Kejadian yang kurang pantas juga dibeberkan oleh staf produksi drama Time. Mereka menyaksikan Kim Jong Hyun menunjukkan sikap secara terang-terangan tidak ingin melakukan kontak fisik dengan Sohyun. Kim Jong Hyun langsung mengelap tangan secara kasar dengan tisu basah setelah melakukan adegan yang bersentuhan tangan dengan Sohyun. Berbagai perilaku dari Kim Jong Hyun inilah yang diakui para staf membuat kegiatan syuting menjadi cukup sulit. Karena pemeran utama pria enggan dekat dengan pemeran wanita, bahkan Kim Jong Hyun tidak mau menatap mata Sohyun. Kim Jong Hyun juga disebut berulang kali meminta revisi naskah, berbagai scene romantis dihilangkan, kalau tidak diikuti dia akan meninggalkan tempat syuting. Staf produksi juga sering melihat Sohyun menangis saat diperlakukan kasar oleh Kim Jong Hyun. Karena kontroversi ini, Kim Jong Hyun pun buka suara. Dia mengaku sedang menderita eating disorder, serta sleep disorder yang disebabkan terlalu mendalami perannya dalam drama. Atas dasar inilah, sebagian penggemar mendukung dan tidak menyalahkan sama sekali perilaku dari Kim Jong Hyun tersebut. Namun belakangan terkuak bahwa sikap kasar Kim Jong Hyun ini menyangkut dengan aktris So Ya-ji, yang merupakan pacarnya saat itu. Dispatch berhasil mendapatkan bukti percakapan teks asli antara Kim Jong Hyun dan So Ya-ji. Isinya kira-kira seperti ini setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, lalu juga ada ini. Dan ini yang ketiga. Keempat, dan terakhir ini. Bisa tebak apa yang terjadi setelahnya? Rilisan Dispatch ini pun sukses membuat gempar netizen Korea Selatan. Netizen pun menuding So Ya-ji telah melakukan gaslighting kepada Kim Jong Hyun yang menyebabkan dia bersikap kasar dan dingin selama proses drama Time. Dan dia pun dianggap sebagai pacar yang posesif. Rumor lain beredar kalau So Ya-ji pernah melakukan tindakan kekerasan semasa dia sekolah dulu. Menyangkut berita kontroversial ini, Kim Jong Hyun kemudian merilis pernyataan dalam bentuk surat keesokan harinya pada 14 April 2021. Ia menyatakan meminta maaf kepada staf produksi drama Time, aktor, agensi, dan kepada Sohyun sendiri.
Dia pun mengatakan menyesal. Untuk meredakan berita, Kim Jong Hyun mengambil cuti 11 bulan sampai ia kembali berakting melalui Crash Landing on You pada Desember 2019. Sedangkan Soyeji sendiri tidak menghadiri konferensi pers pada 13 April 2021 untuk film terbarunya Recall. Dia juga memutuskan untuk mundur sebagai pemeran drama Korea Island. Tim produksi drama Korea Island dikabarkan telah mengubah keseluruhan isi naskah. Sejumlah brand yang mengontak Soyeji sebagai modelnya juga dikabarkan telah menghentikan kerjasamanya dengan sang artis. Brand besar itu antara lain suplemen kesehatan dan kecantikan Inner Flora, dan Yuhan Holt, dan New Origin. Pada 7 September 2021, aktris Soyeji dikabarkan mendapatkan tawaran untuk membintangi drama baru TVN yang berjudul If Scandal. Tawaran itu sekaligus mengindikasikan sang aktris segera comeback ke dunia akting. Namun agensinya bilang masih pikir-pikir apakah mereka akan mengambil drama tersebut. Namun sepertinya netizen Korea Selatan belum bisa move on dari skandal Kim Jong Hyun dan Soyeji. Mereka ramai-ramai menolak comebacknya sang aktris melalui media sosial. Netizen mewanti-wanti TVN agar berpikir ulang menjadikan Soyeji sebagai aktris utama dalam drama tersebut. Menurut netizen, tidak semudah itu Soyeji bisa memperbaiki image-nya. Seperti ada pepatah yang artinya, satu kesalahan diingat terus, sementara 1000 kebaikan terlupakan. Sekian video dari aku hari ini. Tonton juga part keduanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. See you again. Bye.